Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab ya. Saya menyapa pemirsa, bukan menyapa Dek Lukman. Tapi nggak apa-apa, bagus. Benar. Itu kamu mewakili viewers kita ya. Benar. Penonton kita. Ada saya Herjuna Syaputra. Dan saya Lukman Nurjah. Ya, kita ketemu lagi di podcast Aksi Nyata. Dari kamu untuk Indonesia, salam nyata. Dari kamu untuk Indonesia. Lukman? Ya, sebelum mulai kita kasih tahu lagi ya ke Jun ya. Ke audiens nih, podcast kita tayangnya di mana aja? Masa sih kamu nggak hafal-hafal? Ya, aku sih hafal. Cuman kan audiens takut ada yang lupa. Benar, oke. Instagram, Twitter, TikTok, Facebook, jadi semuanya di Partai Perindo, @partaiperindo, RCTI Plus, Okezone, Sindo News, inews.id, YouTube yang Partai Perindo, dan juga website dari Partai Perindo. Lukman? Langsung ke tema? Belum. Oh, belum. Kamu mudik nggak Lebaran? Mudik dong. Kemana? Ke Depok. Depok. Where is Depok? You know Depok? I got no idea about Depok, Sawangan. Where is that exactly located? Di mana? Orang ngerti. Orang ngerti, Bahasanya oke. Yang ngerti aja. Oke, Depok Sawangan. I heard about Depok. Yes. Bekasi. Beda planet ya. Beda planet. Bekasi dekat matahari. bisa. Karena panas ya, Bro. Panas. Oke, Man, mudik berarti nggak mudik dong, sama aja di Jakarta Ya, juga, di aduh, aku Jabodetabek nggak mudik. doang. Aku nggak ada kampung nih Kak Juno. Oh, sedih banget ya. Sama Kak Juno, tapi kampung Kak Juno jauh. Di mana tuh? LA. Apa tuh LA? Lenceng aja. Enggak, Kak Juno sih di Jakarta juga sih sebenarnya. Tapi Nggak kalau mudik juga dong. Enggak sebenarnya. Tapi Tapi kan ke Juno ada Palembangnya. Aku Palembang, Brazil. Jadi memang ada Palembang. Jadi ya di Palembang juga ada saudara. Tapi tahun ini kayaknya kita di Jakarta semua. Karena memang ya banyak di Jakarta. Tapi sempet pernah mudik nggak ke Oh, Palembang? sempat. Tahu Palembang. Naik motor? Oh, enggak, naik ketek. Naik motor. Naik kapal ketek. Kira naik Ya. motor. Oh, enggak dong. Baik, Lukman, makasih loh. Sudah ditanyain Kak Juno, terharu. Iya. Oke. Aku kan perhatian. Bener. Oke, bicara mudik, Lukman. Gimana nih? Kamu tahu kan kalau mudik tuh berarti kita harus menyiapkan pengeluaran. Bener. Apa bener? Udah bener gitu Pengeluaran. dong. Iya. Udah gitu dong. Iya. Oh, udah. Kak Juno nanya lagi dong. Oh, gitu. Terus? Menyiapkan pengeluaran dan kita tuh harus hemat-hemat kantong. Maksudnya kantongnya Dihemat. cuman satu doang kantongnya. Iya. Tadi kan kantongnya 3 terus dijadiin 1. Oh gitu. Jadi nggak usah banyak kantong. Apa hubungannya sama hemat? Hemat kantong. Hemat uang maksudnya. Oh iya, hemat uang. Beneran diartin kantong sama dia loh. Benerin artin di kantong loh. Itu means kantong tuh uang, man. Oh. Oke. Ya, jadi tips mudik hemat, kantong senang, pulang kampung tenang. Means kantong tuh uang. Ya, jadi maksudnya kantongnya tuh senang kalau kita hemat. Iya, bukan kantong beneran. Allahu Akbar. Baik, Lukman. Nah, untuk bicara mengenai tips mudik hemat, kantong senang, pulang kampung tenang, ini kita harus berkonsultasi atau ngobrol sama sosok perempuan dong. Siapa tuh? Kalau kita sendiri ya tau lah ya, cowok ya, ngatur keuangan mungkin, apalagi seumur kita ya, Man, labil ya, Bro. Iya. Iya kan? Iya. Lo ngatur uang sendiri susah nggak? Susah-susah dikit. Nah, kalau gue apalagi gue lebih muda dari lo, aduh gue bingung tuh kalau megang uang. Oh iya, Kak Juno lebih tua. Lebih muda gue. Lebih muda. Itu kenapa saya butuh sosok seorang perempuan yang memang kesehariannya tadi sibuk ngatur banyak hal, dan akhirnya kita bicara bagaimana berhemat. Langsung aja kita sapa tamu spesial kita. Aku udah kenal lama sekali dari aku Piik ya, sampai sekarang ada Mbak Ajun Damayanti, Wasekjen DPP Partai Perindo. Assalamualaikum Mbak Ajun. Waalaikumsalam. Apa kabar? Baik. Tetap cantik, tidak berubah. Amin. Apa rahasianya? Hemat mungkin. Iya, hemat. Hemat mikir. Bener, hemat mikir. Kalau Lukman, kamu apa rahasianya untuk tetap aktif dan tadi beraktivitas di bulan Ramadan? Aktivitas di bulan Ramadan. Tipsnya? Tips apa nih? Tips buat puasa atau gimana? Iya, tetap aktif. Tips duit maksudnya. Hemat, hemat juga nggak? Kamu hemat nggak sih selama Ramadan? Hemat.
Hemat. Contohnya apa? Ya kayak misalkan membeli yang sesuai dengan kebutuhan. Kalau misalkan nggak butuh banget ya Lukman nggak beli. Tumben. Bagus jawabannya. Bener ya? Iya bener. Mbak Ajun. Nah, ini aku mau nanya sama Mbak Ajun karena memang Mbak Ajun kan aktivitasnya banyak, sudah berpengalaman lah ya dalam banyak hal. Nah, itu kenapa kita bicara mudik tapi dari perspektif seorang perempuan. Karena kita butuh perspektif perempuan. Kalau tadi kan ada mudik dari Pak Faruk ya, itu kan maskulin banget kita berdua, apalagi kita ya bro ya. Bro nggak? Bro. Oh bro, gila bro. Bro Tapi sebelumnya Mbak Ajun kenalan dulu dong sama Iya. teman-teman. Mbak Ajun ini aktivitasnya seperti apa keseharian? Oke. Aha. Terima kasih Juno. Lukman. Lukman. Yes. Aha. Salam kenal. Monggo. Lagi. Lagi benar. Jadi sekarang ini aku sudah tidak di corporate ya. Ya, tidak di Jadi corporate, oke. kegiatannya ada berorganisasi, terus kemudian ada belajar berwirausaha. Oke. Nah itu juga sebenarnya belajar, kan tadi bilang katanya kalau perempuan ya, jangan ngomong ibu-ibu ya, perempuan. Perempuan kok. Perempuan itu pinter istilahnya Ah. mengatur keuangan. Mungkin, nah di situ juga di dalam wirausaha pun itu juga kita harus bisa mengatur Oke. keuangan itu ya kan, sehingga rencana-rencana kedepannya itu bisa sesuai dengan kebutuhan Betul. dana yang ada atau Betul. mungkin kita harus mencari juga atau bagaimana gitu. Nah kalau kegiatan aku sekarang itu belajar Wirausaha, berwirausaha, dan tadi di organisasi. berorganisasi Ya. juga. Oke, Mbak Ajun, sempet kan dulu di corporate ya, Iya. kita berkali-kali ya, Iya betul. nggak kehitung kerja Iya. bareng, suka dukanya. Iya. Juno ini cepat Juno, ini Mbak ini apa gitu ya, last minute segala macam. Kadang-kadang buat nge-MC. Bener. Last minute. Bener, semuanya koordinasinya. Tapi thank God, beautiful memories sih kalau Iya, sama Mbak Ajun betul. dan tim ya. Iya, thank you. Aku hampir semuanya kenal ya. Iya. Sama timnya Mbak Ajun. Dari semua yang Mbak Ajun lakukan itu ya Mbak Ajun ya. Apa yang membuat Mbak Ajun sampai sekarang tuh terus aktif dan terus istilahnya pengen berkarya? Ada orang kan yang mungkin saya udah semua, saya pengen rehat aja, enjoy Iya. keluarga. Kalau Mbak Ajun kenapa? Karena mungkin emang dasarnya nggak bisa diem gitu ya istilahnya. Oke. Maksudnya nggak bisa diem tuh kepengen. Jadi ada satu filosofi mungkin yang mempengaruhi Oke. hal itu gitu, bahwasanya di dalam agama saya gitu juga ya disebutkan bahwasanya sebaik-baik orang itu adalah yang bisa bermanfaat untuk orang banyak gitu. Betul, kan. aha. Nah karena itu jadi kita tuh kepengennya aktif aja gitu, Iya, maksudnya iya. mau itu yang bisa menghasilkan materi maupun tidak gitu kan, karena yang namanya manfaat itu juga belum tentu soal urusannya sama materi gitu istilahnya gitu. Jadi mungkin itu yang mendasari aku untuk kepingin selalu aktif ya kan, karena juga aku ingat pesan mama saya terutama, Oke. bahwasanya kamu kalau misalnya apa sih yang bikin kita, mama saya itu termasuk awet muda gitu ya istilahnya, dengan umur yang sudah sepuh waktu itu. Jadi dia tuh bilang jadi orang yang kuat, yang sabar, dan banyak aktivitas. Karena kalau banyak aktivitas, banyak teman, itu mempengaruhi juga Betul. istilahnya aura kita gitu kan. Benar. Tapi juga teman harus teman yang sesuai gitu, maksudnya jangan yang negatif lah ya, kita ambil Betul. positif dari teman-teman kita. Setuju aku. gitu. Bahwa pertama kalau kita kerja beraktivitas itu bikin kita waras loh Mbak. Betul, Ya? iya. Apalagi di tengah pandemi ya. Benar, Nggak benar. semua orang bisa kerja dan Iya, kita betul. dikasih blessing untuk beraktivitas, ketemu orang, itu tuh luar biasa loh man. Kamu nyadar nggak kegiatan yang kita kerjaan sehari-hari itu bikin kita di pandemi ini tuh suatu bahasanya itu privilege, hak istimewa banget. Iya, Benar. betul. Nah, bisa bekerja, bisa mencari uang, sementara teman-teman banyak yang dirumahkan segala macam. Dan betul. tadi menarik Mbak Ajun bilang, man, ini korelasinya bisa juga digabungin ke kita. Gimana kita tetap punya banyak teman, tapi ya dipilih-pilih, nggak semua bisa ya ditemenin, Iya, ya. betul. Tapi terkadang kayak pandangan orang tuh berbeda gini, kayak Gimana? kayak kok lu mau milih-milih temen sih gitu. Itu gimana menanggapinya Mbak Ajun?
Ya sebenarnya bukan pilih-pilih ya. Betul. Kalau misalnya berkenalan dengan banyak orang itu juga bagus, tapi kan kita bisa tahu bahwasannya sebetulnya berteman itu kan ada proses, ya kan? Betul, setuju aku. Selama proses itu kan kita bisa tahu apakah ini teman yang bisa jadi teman atau bisa jadi teman yang lebih kepada saudara, ya kan? Atau yang hanya sekedar hai gitu kan, say hi aja. Nah, tapi tidak memutus juga silaturahmi kepada orang-orang yang tersebut. Gitu. Simpelnya tuh gini man, bahwa kalau seseorang itu membawa dampak positif buat kita, memang ya tadi, ya kenapa nggak untuk berteman. Tapi kalau banyak mudaratnya, banyak yang selain negatif, ngapain kamu ikut-ikut atau deket-deket sesuatu yang memang nggak baik buat kamu. Jadi memang bukan kita memilih teman karena kasta atau tampilan fisik ya Mbak, tapi lebih bagaimana apakah teman kita ini bisa memberikan sesuatu yang positif, mendatangkan manfaat positif. Benar, itu penting. Nggak masalah, aku pun milih kok teman. In terms of, karena my mom even told me bahwa kamu harus pintar-pintar pilih teman, karena kalau kamu salah gaul, kamunya yang misalnya nih nggak bau coklat, karena kamu deket coklat terus, akan bau coklat. You know what I mean? You know right? I mean. Amin. Mbak Ajun, ini kan kita bicara mudik ya, Mbak? Kalau balik lagi nih. Kalau Mbak Ajun sendiri ada nggak sih kayak rencana untuk mudik? Terus kalau misalkan ada, gimana persiapan? Iya, tahun ini gimana Mbak Ajun? Kebetulan tahun ini memang sebetulnya waktu dengar bahwa tahun ini boleh dibuka, mudik. boleh mudik, itu ya antusias juga gitu ya, maksudnya wah gimana ya? Cuma boleh mudik nih. Gitu ya. Cuma sebetulnya untuk yang tahun ini kemungkinan sih saya nggak mudik, tetap di Jakarta gitu ya. Tapi untuk bicara mudik ya, pengalaman sebelum pandemi itu kebetulan suami aku orang Sumatera Barat, ya kan, aku orang Jawa gitu. Jadi ya udah kita mudiknya ke Padang, Sumatera Baratnya Kota Padang gitu. Jadi Mbak Ajun biasanya ke Padang terus atau ada Jawanya gantian? Gantian. Oke. Jadi misalnya gini, misalnya Lebaran tahun ini ke Padang dulu, ya kan. Terus nanti tahun depan kita nggak ke Padang misalnya, atau di Jakarta saja misalnya gitu. Aduh, aku dengar Padang langsung ingat keripik, sate Padang, masakan Padang. Kamu kalau dengar Padang juga kan sama? Iya, rendang. Rendang, iya benar. Tapi di sana nggak ada restoran Padang. Iya. Dia tuh apa namanya? Rumah makan. Rumah makan ya namanya ya. Di sini aja bilang orang restoran Padang. Aduh, aku belum pernah sih ke Padang. Kamu sudah pernah ke Padang? Oke. Padahal aku Palembang ya, tetangga, tapi belum pernah. Oke, Mbak Ajun, kita bicara sekarang kalau Mbak Ajun sendiri ya, kalau Idul Fitri gitu, ya hari-hari besar gitu, apakah memang harus mudik atau sebenarnya nggak harus kalau di keluarga? Kalau di keluarga sih kebetulan keluargaku itu semua tinggal di Jakarta. Oke. Tapi kita punya kampung dulunya ya, itu di Surakarta, Solo, Jawa Tengah. Nah, terus ada juga kan di sana ada pemakaman keluarga. Kan biasa kalau orang Indonesia ya pada umumnya kalau misalnya mau Lebaran itu ziarah gitu. Nah, kita juga kadang-kadang ke Solo gitu ya. Tapi maksudnya karena keluarga saya semua ada di Jakarta ya, mudiknya memang ke Padang, ke Sumatera Barat. Tapi kalau misalnya pas kita nggak bisa mudik istilahnya, atau ada hal lain yang membuat kita nggak mudik, kita telepon. Jadi telepon keluarga di sana, kita nggak datang tahun ini atau apa gitu, supaya mereka juga nggak nunggu-nunggu kan gitu. Tapi intinya kalau udah Lebaran itu ya memang kita agak bingung nih mau kemana gitu. Benar. Karena kita banyak tadi ya, ada keluarga yang beda tadi ya. Beda tempat ada yang itu. Sumatera, betul. ada yang Jakarta, Jawa, ada yang di Solo istilahnya gitu. Jadi nggak lintas Jawa juga, lintas Sumatera ya. Iya. Seru Mbak Ajun. Tapi itu Indonesia Mbak Ajun. Bagaimana kita tadi bahwa kadang kan memang kita keluarga ada yang dari Sulawesi kawinnya sama yang Jawa gitu ya. Nah, Mbak Ajun, kita bicara hemat nih ya. Ini kata yang simple tapi berat. Iya benar. Apalagi kalau mau Lebaran. Bener. Ini Ramadan tuh apalagi kalau nggak usah Lebaran deh, kita puasa aja.
harusnya kita hemat ya. Betul. Tapi kenyataannya bahwa kita agak boros kadang. Iya, betul. Ketika buka puasa, ketika tadi beraktivitas harusnya yang seadanya aja. Kalau Mbak Ajun sendiri untuk Ramadan dulu, apa yang Mbak Ajun lakukan sebagai seorang tadi perempuan dan juga ibu rumah tangga agar Ramadannya memang on track gitu, nggak kebablasan untuk tidak terlalu boros. Kita belum ke mudik, ke Ramadan dulu. Iya. Jadi ya memang berat itu tadi, bahwasanya selama puasa ya, bulan Ramadan itu harusnya kita tidak makan istilahnya kan. Tapi nyatanya setelah beduk istilahnya buka puasa ada aja gitu kan yang kira-kira di luar perkiraan. Tapi sebenarnya semua tuh kembali sih kepada diri kita ya. Maksudnya kalau pribadi saya itu harusnya ya bolehlah kita itu setiap kali misalnya buka puasa beli sesuatu, tapi kalau menurut aku juga nggak selalu begitu, karena di dalam makna buka puasa itu sendiri kan tidak juga harus membeli atau apa kan. Gitu. Rasulullah sendiri mengatakan bahwa bukalah dengan yang manis-manis. Malah beliau itu kalau buka puasa kan dengan air putih, kurma, cuman 3 gitu kan istilahnya. Jadi sebenarnya Rasulullah sendiri mengajarkan gitu kan. Jadi sebenarnya pedomannya tuh udah ada dan iya, simple ya. Betul. Kadang kita, nah ini Lukman, kalau kamu buka puasa gimana? Makan. Macam-macam langsung kan? makan ya? Iya, nggak apa-apa sih. Cuman yang harus kita highlight adalah bagaimana kita nggak menyia-nyiakan makanan juga, Mbak. Betul. Kadang tahu kan Mbak, beli banyak. Tapi sebenarnya juga bagus tuh yang disampaikan Lukman, begitu buka puasa langsung makan, itu juga salah satu cara menghemat sebenarnya. Aku juga gitu sih sebenarnya ya. Makan nasi langsung, makan berat gitu. Ada beberapa teman-teman yang cuman gorengan dulu ya, tapi akhirnya lanjut gitu. Jadi memang tadi kalau kita lihat sebenarnya di agama pun udah diajarin buka yang sederhana sebenarnya. Nggak mesti ya istilahnya yang ada macem-macem lah istilahnya. Kan nggak kemakan semua juga gitu kan. Dan apalagi kalau bicara Idul Fitri, Lebaran, ini nih Mbak Ajun, problem orang selain tadi untuk beli-beli baju ya, beli-beli ya kue segala macam lah persiapan. Mudik ini juga salah satu item yang menurut aku akan menghabiskan uang ya. Betul. Akan menyerap tadi finansial kita, bagaimana kita alokasi. Menurut Mbak Ajun, mudik yang ideal itu seperti apa agar kita memang tetap mudik tapi kita juga tetap bisa berbagi dan tetap bisa hemat? Kalau ini berdasarkan pengalaman ya, sebenarnya ini juga sebenarnya bukan semua tuh kembali kepada beda orang, beda pribadi ya, karena juga beda istilahnya pemasukan, beda ini ya. Kalau saya sih jadi gini, misalnya kita tahu udah mendekati misalnya 2 atau 3 bulan mau lebaran. Itu kan kadang-kadang kita udah tahu nih kira-kira kalau kita akan mudik apa enggak kan gitu. Nah, kalau kita mudik apa sih kita mau bawa apa nih oleh-olehnya apa gitu. Nah, kalau saya pribadi itu saya udah beli duluan. Jadi maksudnya enggak karena pada menjelang lebaran itu harga itu semua naik. Jadi saya tuh kalau misalnya saya pengen beliin sarung misalnya untuk ini misalnya, jadi saya belinya udah jauh-jauh hari aja. 2-3 bulan sebelumnya tuh saya udah beli gitu. Jadi tuh saya simpan dulu kan. Terus nanti mau apa lagi, terus kadang-kadang saya tanya mertua saya mau dibawain apa misalnya. Oh nggak ada misalnya, ya udah kalau misalnya ada saya beli saat itu juga untuk misalnya untuk lebaran nanti. Enggak kan masih lama misalnya, nggak apa-apa aku mau beli sekarang gitu kan. Jadi akhirnya aku beli lebih dulu. Nah kalau misalnya nanti pada saat kita mudik kok kayaknya tahu kan bahwa wah barangnya kayaknya banyak banget nih gitu. Jadi mending saya paketin. Karena biaya paket itu istilahnya ya memang keluar biaya sih. Tapi kalau misalnya kita naik pesawat itu kan jadi lebih mahal lagi. Lebih mahal. Betul. Kita bawa melebihi ini ya bagasinya. Nah, dan ribet juga. Ribet juga. Kalaupun misalnya kita mau naik kendaraan umum ya gitu, juga ribet, maksudnya kayak misalnya naik kereta atau bus misalnya. Atau misalnya kita naik mobil sendiri belum tentu juga bisa cukup ya kan. Karena kan namanya bagasi kan nggak sebesar gimana gitu. Jadi akhirnya kita paketin. Nanti kalau udah sampai sana kita bilang itu buat lebaran ya. Nanti kita datang baru kita buka, saya bilang gitu. Jadi itu mungkin salah satu yang buat saya itu ternyata memang menarik sih.
menghemat satu gitu. cara. Karena emang benar kata Mbak Ajun bahwa ketika hari-hari besar trennya memang harga ya Betul. mau nggak mau, dan itu sudah dibuktikan ya. Iya. Sama kayak kita tahun ini. Bertahun-tahun akan begitu Bahkan terus. ini aku bilang bisa ya tahun ini agak sedikit ekstrim ya. Iya. Dari mulai kebutuhan pokok, minyak betul, goreng, betul. bahan Iya. bakar itu juga. Jadi kamu ngerasa nggak sih, Man? Senyum-senyum aja, bro. Kamu nggak ngerasa? Oh, Lukman lagi mengagumi dirinya di layar. Aduh. Man, tadi Mbak Ajun bilang tahun ini kamu ngerasa nggak banyak kenaikan? Iya, Apa? terutama minyak goreng lah. Iya, migor. Itu yang tadi, itu bisa naik 2 kali lipat. Iya, Iya, benar, betul. 2 kali lipat. Bahan Dulu. bakar juga, bensin. Iya, naik juga. Dan sebenarnya migor, bahan bakar ini kan kebutuhan pokok ya, Mbak. Kalau mereka naik, pasti yang lain imbasnya juga. Sama, Ini kan juga. produksi kan. Iya, betul. Aha. Jadi itu pasti juga bisa 2 kali Benar, lipat istilahnya benar. kan. Oke. Kalau yang sudah mungkin sebelum pandemi paling naik misalnya 50%, itu Aha. bisa sekarang ini barang-barang bisa Benar. naik 100%. Dan ini tadi kalau cara Mbak Ajun Iya. membeli tadi sebelum waktunya itu juga penting sih, betul. biar kita tahu misalnya momennya 1-2 bulan lagi. Heeh. Itu bisa jadi. Karena kalau kamu ngerasa nggak kalau beli udah deket-deket lebaran pasti mahal. Bener. Iya. Kemarin kamu beli sepatu ya, aku lihat di story. Sendal. Sendal itu. Oh, oke. Biasanya 125. Jadi berapa? 230 apa 225. Kan hampir 2 kali lipat ya. Iya. Itu sama, pasti harganya mungkin akan setelah lebaran akan biasa aja, Mbak. Normal lagi. Nah, makanya Iya, itu salah biasanya satu begitu. tips and trick dari Mbak Ajun. Itu iya. kenapa kita undang Mbak Ajun? Itu ya it's a new idea for me ya. Iya benar. Bisa Dan beli. karena sudah terbukti gitu Iya, ya benar, berapa benar. kali ini kayaknya harusnya begitu gitu. Tapi ya memang ya kita harus tanya lah sama Oke. keluarga kalau memang kita mau mudik ya. Nah, kalau bicara transportasinya Mbak Ajun, kalau Mbak Ajun sendiri lebih prefer ke angkutan umum, maksudnya naik pesawat atau apa, atau bawa mobil pribadi? Karena kalau dari Kemenhub nih lumayan nih, 40% Iya, betul. pemudik itu naik kendaraan pribadi, Man. Iya, betul. Berarti ya Kita berapa? Kita hampir bisa, setengah. Nah, bisa bayangkan nanti di jalan kayak apa. bener. Kalau Mbak Ajun gimana ngelihatnya, kondisi atau sesuai daerah tujuannya? Kalau misalnya aku mudiknya ke Sumatera Barat gitu ya, Padang, mungkin aku akan naik pesawat aja. pesawat. Aha. Memang sih aku dulu sebelum pandemi ya, itu kita pernah mudik pakai mobil. Ke mobil. Dan kebetulan itu salah satu juga yang untuk mungkin menghindari kemacetan atau apa ya. Jadi kita itu kalau mudik dulu itu selalu hari kedua. Kalau naik kendaraan pribadi Kalau naik ya, kendaraan mobil pribadi, itu iya. selalu Ini banyak sih yang lebaran orang kedua. terapkan ya. Jadi pas hari H malah ya betul. kadang ya. Jadi pada saat lebaran pertama saya silaturahmi ke orang tua dan saudara-saudara di Jakarta. Jadi lebaran kedua subuh kita jalan. Oke. Nah itu kita jalan terus kemudian ya alhamdulillah pada saat itu berapa kali naik kendaraan pribadi itu jalanan ya aman-aman lancar. Tidak ada kemacetan, malah kemacetan itu terjadi di daerah-daerah itu. Benar, karena mereka penumpukan udah ya. nyampe Benar, kan, udah nyampe. gitu. Betul. Jadi Mbak Ajun, bahwa kalau kita lihat tadi whether kita mau naik angkutan umum atau pribadi, kita lihat dulu ya kebutuhannya apa ya. Betul. Kalau mungkin misalnya lintas pulau nggak memungkinkan, Iya. harus naik pesawat. Iya. Kalau tadi memang bisa naik mobil, kenapa enggak? Tapi Iya. timingnya kita ambil. pas hari hanya Betul. atau ya tadi karena ya pasti kalau H-1, -2 wah Iya, udah nggak kelar di mungkin lah. jalan. Iya. Ha. Itu pernah juga kita lakuin dan perbedaannya itu sangat Jauh ya. jauh gitu. Better malah Better lebaran kedua atau ya Oke. lebaran ketiga lah gitu ya kita jalan gitu. Oke. Nah tapi ya memang ada perbedaan sih kalau misalnya naik pesawat atau naik mobil pribadi. kendaraan pribadi ya. Kalau naik pesawat juga kemungkinan kalau misalnya kita harga juga udah mahal. Betul, Ya kan, apalagi pesawat. mungkin sekarang ya. Terus kalau naik kendaraan pribadi sebenarnya juga lebih mahal juga gitu. Sama aja. Iya sebenarnya sama aja. Tapi cuman kalau naik pesawat kita hemat waktu, ya kan. Betul. Kalau naik kendaraan pribadi ada untungnya adalah apa? Kita bisa mampir-mampir di setiap daerah. Mungkin kalau misalnya kita ada kepingin kulineran di situ, kita bisa sekalian kayak gitu. Atau mungkin gini Mbak Ajun, ada beberapa teman aku yang mudiknya malah setelah Lebaran. Iya. Jadi mereka karena tahu harga mahal, terus juga ya pasti
ya semua orang bergerak ya, mobilitas betul, rame, betul. dan juga nunggu landai. Jadi memang Lebaran tetap di Jakarta atau apa, tapi ya setelah seminggu setelah Lebaran baru mereka berangkat. Harga juga mungkin udah landai. Iya. Tapi ini balik lagi ya Mbak Ajun, bahwa momen kadang-kadang ada yang mungkin yang ngerasa momen Lebaran tuh sakral, sayang kalau lewatin. Ada yang ngerasa bahwa nggak apa-apa, bisa video call. Sekarang kan teknologi ya kan. Kita juga tahun-tahun kemarin sowannya virtual, Zoom ya sama keluarga. 2 tahun, bener. Betul. Jadi sebenarnya tergantung kebutuhan. Tapi kalau kita cermati sebenarnya sangat bisa ya Mbak Ajun kita berhemat ya. Bisa. Dengan tadi cari momen, cari tanggal. Nah itu sebetulnya kayak yang tadi setelah Lebaran itu tuh kita mengatur untuk ART kita. Jadi ART kita ada beberapa lah gitu ya istilahnya. Jadi misalnya menjelang Idul Fitri itu kita udah ngomong tuh sama mereka, ini salah satu pulang duluan. Jadi nanti gantian. Jadi sebelum Idul Fitri yang si A dulu pulang. Nah nanti tahun depan balikan. Jadi yang satu lagi, yang satu belakangan setelah ini penting juga nih kalau buat di rumah yang kerja di rumah ya Mbak atau Masnya. Itu juga di aku gitu, ada yang pulang sebelum Lebaran malah. Jadi mereka pas Lebaran sama kita. Jadi kita tidak mengabaikan hak mereka ya Mbak Ajun untuk berkumpul. Tapi kita juga safe gitu. Jadi kita maksudnya kan kita tanya besar kita tanya dulu ke mereka, kalian jangan pulang ya, siapa yang mau pulang besok. Dan mereka akhirnya sepakat ya udah saya dulu pulang, nanti dia belakangan. Tapi menarik kalau kayak gitu sama ya yang kerja di rumah ART kita harus ini ada kompensasi. Kalau mereka nggak pulang, THR-nya agak lebih bajunya. Gitu itu yang harus kita tadi memanusiakan manusia, nggak boleh semena-mena gitu. Lukman juga kan punya beberapa asisten ya, yang kerja sama Lukman kan. Aduh keren banget sih. Keren aja nggak punya. Ini asistennya Lukman sama nih di depan. Man, kamu melihat teman-teman yang kerja sama kamu ya, saudara, tetangga gitu. Kalau pas Lebaran kamu memperlakukan atau treatmentnya gimana? Apa mereka tetap kerja atau ada bonus atau seperti apa? Tetap kerja, tapi ada bonusnya juga. Jadi gimana ya? Namanya kalau Lukman tuh pernah ngerasain kerja ya kan, pernah ngerasain kerja yang di perusahaan itu. Jadi nggak mau menerapkan apa yang Lukman dulu pernah kerja gitu, tapi kepada yang kerja sama Lukman gitu. Jadi kayak boleh Lukman ngelonggarin tapi kerjanya nyata gitu. Benar-benar. Terus ya kayak bonus kayak mau Lebaran kayak gini kan seneng banget pasti keluarganya kan kayak gitu kan. Jadi kayak paling Lukman kayak pulang gak Cik? Pulang tanggal sekian ya udah. Lukman gak maksa kayak tanggal 30 ya, tanggal 8 jadi semaunya aja mau pulang tanggal berapa gitu. Tapi tadi ini penting komunikasi sih. Iya, betul. Karena ini kaitannya juga kalau kita bisa berkomunikasi, kita bisa memperkirakan budget Oh si ini ternyata masih mau kerja, berarti kita harus kasih uang lebih. Kalau ini mau cuti, oh berarti ini bonusnya nggak terlalu gede gitu. Betul, iya. Termasuk juga kalau misalnya mau mudik naik, misalnya kendaraan pribadi ya, kalau juga ingin menghemat itu dan juga sehat ya kan bisa bawa bekal dari rumah. Betul. Ya kan? Setuju aku. Itu jadi kita misalnya bikin, karena aku suami orang Sumatera kan, bikin rendang Aduh, dulu Mbak ya Ajun kan. jangan ngomong-ngomong itu dong, ini masih belum 1 jam lagi. Aduh. terus Mbak Ajun? Iya, jadi bawa bekal ya kan. Jadi dengan demikian terus kita bisa menghemat juga ya kan. Kan lumayan misalnya beli makanan kan juga pasti harganya juga naik semua ya kan. Benar. Terus memanfaatkan rest area itu juga sebetulnya juga menghemat energi istilahnya, supaya kita juga nggak cepet capek. Misalnya ini khusus yang bener sih tadi kalau kita jajannya dikurangin ya Mbak. Jadi ke rest area kita makan di situ, bawa bekal dari rumah. Pertama lebih hemat, kedua juga sehat sih, karena kita yang masak sendiri. Bener ya. Kalau jajan juga aku yakin kok di momen-momen seperti itu harga mahal untuk jajannya. Apalagi di tempat pemberhentian. Lukman pernah ngerasain. Iya. Beli apa waktu mahal? Nggak usah disebut minuman ya. Minuman. Sekap itu 70.000. Iya benar. Padahal ya itu minuman
cuman 25.000. Iya, 20. Betul itu. Nah bener kan, makanya jajan tuh salah satu pengeluaran yang kalau selama mudik ya Mbak harus dipertimbangkan loh. Dipertimbangkan. Udah istilahnya bensin naik ya kan, istilahnya kita harus berhemat dari yang sisi yang lain lagi. Benar. Aku sih bukan masalah kita punya uang atau enggak, tapi hemat itu harus bagian dari habit sih. Iya. Karena gini Mbak, hemat dan nabung. Pandemi ini ya Mbak, ngajarin banget kan. Betul. Uang ya istilahnya tuh sekecil apapun tuh berharga. Betul. Aku tuh dulu ya Mbak Ajun, waktu belum corona apalah ini, kalau mau beli ya udah beli aja, nggak mikir ada besok ada atau enggak, ya udahlah nanti ada lagi ya. Tapi pas COVID beli nggak ya? Mikir 1000 kali Mbak Ajun, akhirnya nggak jadi karena takut. Kamu ngerasa nggak sih Man? Waktu kali dia. Kalau dia banyak duit sih dia. Enggak, kalau Lukman kan emang awalnya itu kan emang basicnya aku kan pedagang cilok. Mbak Jun. Basic itu aku dari kalangan misalnya bawah-bawahnya. Nah, aku tuh dari bawah. Sama aja, aku juga. Enggak, kalau Kak Juno enggak. Terus udah mandiri sejak awal karena kan bapak sama mama itu kan nggak bekerja kan. Nah, Lukman udah harus kayak dari dulu tuh dari Lukman dagang cilok tuh udah kayak harus menghemat nih, kayak apa yang Lukman butuhin Lukman beli. Yang Lukman gak butuhin Lukman gak beli. Kayak walaupun Lukman udah viral kan ada sebagian kayak temen tuh kayak pakainya iPhone kayak gitu. Nah terus Lukman mikir gini, HP Android aja masih bisa menghasilkan uang dan merekam. Maksudnya selama masih bisa bermanfaat buat Lukman gak ganti. Sebentar. Kenapa handphonenya sekarang lebih bagus dari punya Kak Juno? Karena kan Lukman udah bermain di YouTube. Nah, kalau pakai Android jadi begitu. Ya kamera nggak ada. Kapasitas. Akhirnya Lukman beli iPhone juga. Tapi kan buat manfaat. Bukan buat gaya-gaya. Kebutuhan kerja. Iya, bukan buat gaya-gaya. Sama aja, kamu jangan bilang Kak Juno lebih, handphone kamu aja lebih bagus. Ya kan kita bahas kan sedih Man. Kan bahasnya dulu, bukan sekarang. Oh baik, sekarang lebih ya. Kalau sekarang alhamdulillah dikasih rezeki lebih, tapi tetap nggak mau membuang jati diri Lukman yang dulu kayak walaupun udah punya. Ini kayak gue yang ngajarin deh. Ngomongnya. Enggak maksudnya emang gitu. Tadi nggak itu ngomongnya, karena udah podcast nih, udahlah. Oke. Mbak Jun, tapi benar bahwa tadi ya hemat itu harusnya memang bagian dari cara kita melihat. Karena aduh zaman gini ya Mbak Jun. Dan kalau menurut aku nabung juga istilahnya. Penting. Dengan berhemat itu misalnya sebetulnya itu harus diajarkan juga dari sejak kita kecil supaya memberikan pelajaran bagaimana menghargai sesuatu. Sebetulnya itu adalah menghemat itu adalah seperti itu. Hemat dan pelit itu beda. Iya. Jadi boleh hemat tapi tetap yang namanya sedekah jalan ya Mbak Jun ya. Betul. Dan kalau aku pribadi Mbak Jun, aku tuh suka kalau mau ngasih ya atau sedekah, aku harus gini ngelihat memang yang betul-betul ini. Karena kalau aku ngelihat si A masih bisa, aku nggak akan. Karena aku ngelihatnya ya memang mereka yang tadi membutuhkan dan segala macam. Jadi memang jangan sembarangan. Lukman aku sedekain ya iPhone-nya begini gimana? Dimarah sama Allah antara aku. Kenapa kamu kasih Lukman? Gak apa-apa. Harusnya Lukman ngasih kamu. Tapi ya tadi sedekah tetap harus jalan. Nah, Mbak Jun, dari semua yang kita bahas tadi Mbak Jun, kenapa sih Mbak Jun anak muda itu tuh harus tadi Mbak Jun bilang harus hemat, harus bisa nabung, harus bisa manage keuangan, terutama misalnya di momen-momen hari besar. Kenapa Mbak Jun? Sebetulnya gini, kalau aku melihat apa yang dilihat orang terhadap anak-anak muda millennials. Ya, millennials itu ada sedikit kecenderungan seakan-akan mereka ini generasi yang konsumtif. Ya, bisa. Ya kan? Nah, bagaimana ini anak-anak muda ini termasuk kita ya, itu harus bisa merubah apa istilahnya persepsi itu. Ya, itu tadi kembali kepada dirinya, harus bisa semua harus kembali pada dirinya, harus bisa merubah sesuatu ya kan. Termasuk itu tadi bahwasanya anak muda milenial itu juga bisa melakukan penghematan istilahnya untuk
Jadi belajar dari dirinya sendiri dulu, bagaimana kita belajar menghemat, ya kan? Kita belajar untuk menghargai sesuatu. Itu adalah sebenarnya salah satu adalah itu tadi, menghemat juga. Karena kita harus menghargai bahwa cari uang ya, itu nggak gampang. Iya. Mungkin untuk zaman sekarang jadi konten kreator tiba-tiba kalau lagi hoki ya the rest uang nggak datang gampang ya. Benar ya, mana Lukman juga butuh setahunan lah ya untuk bisa jadi viral atau jadi ya tadi followersnya banyak kan. Dan itu memang nggak gampang. Nah, kayaknya saya juga harus belajar dari dia nih. Iya. Gimana memviralkan ciloknya. Aku juga nanti gimana cara memviralkan kuliner aku nih. Makanya Lukman, dia udah bikin konten tapi nggak mau diupload, Mbak. Bohong. Mau dipajakin nama. Enggak. Harus bayar gitu. Bisa kamu. Enggak gitu. Ntar diupload. Salinin handphone aja Kak Junen aja. Man, oke, Mbak Ajun, kita sebelum kita tutup ya Mbak Ajun, pesan Mbak Ajun untuk pemudik-pemudik kita agar tadi tetap aman, lancar dan juga kantong juga seneng gitu. Kalau soal kantong tadi mungkin udah aku kasih sedikit tips ya, menurut pengalaman saya. Tapi kalau yang untuk pemudik ini, kalau yang naik kendaraan umum sebenarnya udah tenang, aman gitu ya, karena dia nggak bawa mobil ya kan, dia tinggal ibarat tidur ya kan, tinggal nyampe ke tempat. Tapi kalau yang mungkin yang naik kendaraan pribadi itu ya harus menyiapkan terutama obat-obatan pribadi. Betul ya sekali. Kan? Karena yang tahu sakit sebenarnya kondisi adalah kita sendiri. Jadi kita harus bisa menyiapkan itu. Kemudian juga banyak menyiapkan atau mengkonsumsi yang cairan, karena yang namanya orang mudik itu kan ada stresnya ya, maksudnya mungkin dia di jalan terus polusi, jadi dehidrasi. Nah, tubuh kita nih perlu nih cairan dalam rangka itu. Terus kemudian juga jangan lupa, ini yang paling penting nih sekarang nih, jangan lupa vaksin lengkap ya kan, booster 3, kalau bisa termasuk sudah booster karena pemerintah ini sudah menjalankan upayanya untuk memerangi COVID ini ya, untuk negara rakyat Indonesia gitu. Jadi jangan juga mereka istilahnya dianggap segala sesuatu isu itu ya sudahlah gitu ya. Yang penting kan kita sehat, kita ikuti aturannya seperti itu. Ya. Ini kan tanggung jawab bersama, Mbak. Pemerintah sudah memberikan relaksasi ya, peraturan. Fasilitas, tinggal kita ya bagi masyarakat tadi juga harus disiplin. Kalau memang tadi harus syaratnya vaksin booster harus ikutin gitu ya. Betul sekali. Nah, kemudian untuk yang anak-anak muda gitu ya, maksudnya kan generasi milenial ini tidak terlepas dari teknologi istilahnya kan. Jadi kita juga harus bantu nih pemerintah mengkampanyekan mudik sehat seperti apa, mudik aman seperti apa. Nah, kadang-kadang juga informasi-informasi yang terkait dengan misalnya cuaca kan melalui sosmednya masing-masing. Apalagi yang platformnya punya tadi followers banyak ya. Gitu kayak itu kan. Nah, kamu haruslah sekali-sekali ya kan, sekali-sekali jangan bisnisnya aja karena bisa juga nih kan. Iya, tinggal di ini aja ya Mbak, forward aja ya, ngambil dari terus di caps gitu. Ini tips mudik aman. Iya, betul. Ini jalur kalau mau dapat istilahnya yang aman, terus melalui TikTok atau melalui Instagram. Kalau mau bawa motor ini caranya gratis, ada kan dari kereta api segala macam. Itu betul sekali. Dan satu mungkin Mbak Ajun ya, kalau bicara anak muda tadi, pemanfaatan digital ya, informasi itu penting banget. Apalagi kita kadang mudik sama orang tua nih, orang tua kan nggak melek. Iya. Kadang-kadang gaptek gitu istilahnya. Bener. Ini cerita aja nih, contoh aja. Jadi ada kakak saya, dia itu mau berobat ke Singapura dalam waktu dekat. Dia di handphonenya itu lemot karena terlalu berat, ya kan. Kemudian dia beli lagi. Padahal kalau misalnya mau masuk Singapura tuh harus ada juga kayak Peduli Lindungi di sana kan, harus upload install itu aplikasinya atau apa. Tapi ya dia nggak bisa menjalankan karena ya dia gaptek. Akhirnya ya kita bantu, maksudnya adik-adiknya atau anaknya ya kan, yang lebih melek
teknologi istilahnya gitu. Betul. Jadi ya kesian juga gitu kan orang-orang yang berumur lah istilahnya. Ini tugasnya ya tadi anak ya adik, kakak tadi untuk ngasih tahu bahwa kalau mendampingi orang tua tadi mudik dengan informasi yang kita dapat melalui media digital. Sama satu lagi Mbak Jun kalau boleh aku tambahin, jangan konsumtif sih kalau aku sih. Aku terserah sih. Kalau Lukman aku nggak tahu ya, percaya atau enggak, aku nggak pernah beli baju baru Lebaran. Oh iya. Aku bajunya biasa aja. Maksudnya ada baju koko ya. Gitu. Dan itu paling aku pakai ya berkali-kali. Dan menurut aku dari dulu memang nggak diajarin Mbak Jun karena bukan ya Lebaran spesial ya. Kalau ada baju baru why not gitu. Tapi memang aku malah ngelihatnya bahwa baju kan banyak kita tuh sadar nggak sih di lemari tuh ya banyak banget. Sebenarnya makna baju baru itu tidak kepada baju yang kita pakai kan sebenarnya, karena kita itu baju itu kalau menurut saya ya itu adalah ya jiwa kita, diri kita, ibadah kita setelah selama kita Ramadan. selesai. Betul. Jadi percuma bajunya baru tapi puasanya bolong, bener nggak? Bener. Tapi ada tips juga nih kalau misalnya nih saya pengalaman ya, kalau misalnya mau kelihatan baju baru dimodif aja, maksudnya baju-bajunya yang istilahnya yang lama gitu, mix and match, mix and match gitu kan. Jadi orang akhirnya nggak ngeliat, kok pakai itu mulu, padahal kita mix and match gitu kan. Baju ya lama. itu juga bisa menghemat kan istilahnya. Sama hari ini pun udah berapa minus Lebaran, aku nggak ada tuh kepikiran mau beli. Maksudnya bukan nggak mau, cuman aku ngelihat Idul Fitri bukan something yang harus bermewah-mewah dan baju baru segala macam. Oke, Mbak Jun terima kasih. Dan juga berkaitan dengan Partai Perindo, campaign aksi nyata dari Kamu untuk Indonesia relate banget dengan movement yang dijalankan oleh Partai Perindo, yaitu produktif, solutif, modern, bersih, berintegritas, peduli, dan turut tangan untuk Indonesia sejahtera. Dan Partai Perindo memanggil putra-putri terbaik untuk Indonesia sejahtera melalui konvensi rakyat, yaitu program penjaringan secara daring bagi warga negara Indonesia yang berminat mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota legislatif di semua tingkatan pemilihan DPRD Kabupaten Kota, Provinsi, dan RI. Dengan caranya gampang banget, tinggal ke www.konvensirakyat.com. Dan untuk mendaftar sebagai anggota Partai Perindo bisa mengunjungi website di partaiperindo.com atau klik bit.ly/member Partai Perindo. Dan kita ucapkan terima kasih banyak kembali kepada Mbak Jun atas seri-serinya, pemikirannya. Terima kasih barusan di podcast. Mbak Jun sehat-sehat ya. Amin. Aku makasih, senang sekali ketemu lagi. After kita sering-sering ketemu nanti. Long overdue ya. Sehat-sehat dan semoga apapun yang dijalankan semuanya lancar. Amin. Oke. Dan terima kasih juga untuk Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan maju terus untuk Indonesia sejahtera. Saya Arjuno Syaputra dan saya Lukman Nurjah. Salam aksi nyata dari Kamu untuk Indonesia. Bye-bye. See you. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Dengungkan gema, nyatakan persatuan oleh